Insyaallah kita akan membaca kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi ghururi al-khalqi ajma'in. Al-Kashfu wa Tabyin, menyingkap dan menjelaskan tentang ghurur khalqi ajma'in, terpedayanya semua orang. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, tentang ghurur. Ghurur maknanya adalah terpedaya. Ada dua penyakit, katakanlah penyakit yang melimpah manusia ini berkaitan dengan ibadah dan amal, yaitu pertama was-was, kedua ghurur. Was-was adalah bisikan syaitan dan ghurur ini adalah tipu daya nafsu. Kitab ini Imam Al-Ghazali berbicara tentang tipu daya. Tipu daya atau terpedaya atau apa namanya? Sebetulnya apa yang memperdaya seseorang itu, yang memperdaya kita, sebetulnya itu sebuah anugerah, sebuah nikmat itu yang Allah berikan, sebuah nikmat. Namun karena rohani atau akhlak seseorang tidak cukup sempurna untuk menerima dan mentasarrufnya, jadi menggunakannya dengan baik, maka lebih nafsu yang bicara, sehingga nikmat itu memperdaya dia. Ringkasnya, contohnya seperti begini. Ada kisah Rab'atul Adawiyah. Ini suara enggak ke jelas atau ya jelas, enggak gemak, enggak. Saya membuat analogi kisah Rabi'atul Adawiyah. Ada seorang lelaki menyukainya, mencintainya. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang waliullah, waliyatullah yang sudah tidak lagi berminat dengan manusia. Singkatnya, Rabi'atul Adawiyah bertanya, kamu cinta
cinta kepadaku karena apa? Disebutlah karena kesolehannya, kecantikannya dan semua. Lalu Rabi'atul Adawiyah mengatakan, kalau begitu sebaiknya kamu dengan adikku, lebih muda, lebih cantik, lebih soleh, lebih dapat memenuhi keinginanmu. Nah ini kan tawaran indah kan, tawaran yang baik gitu. Dan adikku itu ada di belakang. Lalu kemudian dia menoleh. Nah ini berarti anak orang lelaki ini cintanya kepada Rabi'atul Adawiyah bohong. Buktinya diberi wanita lain, lupa dengan Rabi'atul Adawiyah, dengan ucapannya tuh bahwa dia cinta mati, cinta mabok gitu. Bahkan dia menoleh. Nah ketika menoleh, maka kata Rabi'atul Adawiyah, engkau dusta. Orang yang cinta itu tidak pernah menoleh kepada yang lain. Maknanya lelaki ini terpedaya ya, oleh nafsunya. Orang diberi ilmu sombong misalnya. Kan ilmu diberikan oleh Allah bukan untuk sombong. Ilmu mulia, anugerah yang mulia, ya, bukan untuk menghinakan orang lain, bukan untuk merendahkan ulama lain. Kan mestinya begitu. Tetapi orang terpedaya oleh nafsunya dengan anugerah ilmu ini. Ini namanya ghurur. Apalagi harta. Ya, harta sangat memperdaya gitu. Kecantikan juga bisa ghurur. Harta ghurur, ilmu ghurur, nasab ghurur. Kan ini benda bukan setan penggoda, ini anugerah pemberian, tapi orang terpedaya. Ini nafsu namanya ya. Kalau was-was kan memang setan membisikkan. Dunia kan benda, ilmu sifat abstrak ya kan? Kesolehan juga anugerah yang maknawi yang besar. Nah orang terpedaya menjadi sombong. Nah ini namanya ghurur. Allah bukan memberi ular terus menyerang ya. Allah memberi duit. Nah dia kemudian terpedaya oleh harta. Padahal harta tidak mengejar apa-apa kan? Harta tidak menyerang apa-apa. Tapi nafsunya itulah yang terpedaya. Maka jika was-was itu bisikan syaitan, kalau ghurur, terpedaya, itu adalah bisikan nafsu. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Wa bihi thiqati. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa ba'du. Fahadha kitabu al-kashfi wa tabyin fi ghururi al-khalqi ajma'in. I'lam anna al-khalqa qismani, hayawanun wa ghairu hayawanin. Wal hayawanu qismani, mukallafun wa ghairu mukallafin. Fal mukallafu man khatabahu Allah bil ibadah wa amarahu bihi wa wa'adahu al mukallafa wa wa'adahu bis sawabi 'alaiha wa nahahu 'anil ma'asi wa hadzarahu al uqubata. Wa ghairu al mukallafi man lam yukhatibhu bidzalik. Summal mukallafu qismani, mu'minun wa kafirun. Wal mu'minu qismani, ta'i'un wa 'asin. Wa kullu wahidin minat ta'i'ina wal 'asina yanqasimu ila qismain, 'alimun wa jahilun. Ketahuilah bahwasanya makhluk itu ada dua golongan. Yang pertama hayawan dan bukan hayawan. Ya, hayawan ini manusia, binatang, ya, itu adalah hayawan. Manusia, binatang, jin, ya. Wa ghairu hayawan, dan bukan hayawan. Apa bukan hayawan ini? Tumbuh-tumbuhan, ya, bebatuan, benda-benda mati, ya, benda-benda cair, ya, itu bukan hayawan. Dan hayawan ada dua, ada mukallaf, ada ghairu mukallaf. Yang mukallaf manusia dan jin, yang tidak mukallaf binatang. Mukallaf adalah orang yang disapa oleh Allah dengan ibadah dan diperintahnya, ya, diperintah ibadah, dijanjikan pahala di atas ibadah. Dan dicegahnya dari maksiat, serta diancamnya akan hukuman. Itu yang mukallaf. Dan ghairu mukallaf adalah orang yang tidak disapa dengan hal tersebut. Dia tidak disuruh ibadah, tidak dijanjikan pahala, ya, karena tidak mukallaf. Ya. Kalau manusia mukallaf, kalau hewan tidak mukallaf. Nah, yang mukallaf ada dua, ada mukmin, ada kafir. Kafir juga mukallaf. Mukallaf ini kaitannya dengan akal. Setiap yang berakal itu mukallaf. Ya. Dan mukmin ada dua golongan, ya, yang taat dan yang maksiat, yang durhaka. Dan setiap salah satu dari yang taat dan maksiat terbagi dua, yang alim dan jahil. Ya, yang alim dan jahil.
Ya orang soleh tapi mungkin tidak alim. Ya orang abid mungkin tidak alim. Summa ra'aitul ghurura laziman li jami'il mukallafin wal mu'minin wal kafirin illa man asamahullahu rabbul alamin. Kemudian aku melihat akan gurur yang senantiasa menyertai semua orang mukallaf, yang mukmin dan yang kafir, kecuali yang telah Allah Rabbil Alamin pelihara, jaga. Ya, kecuali yang Allah pelihara. Wa ana insyaallah ta'ala akshifu an gururihim. Kata Imam Al-Ghazali, insyaallah saya akan menyingkap tentang gururnya mereka. Wa ubayyinu al-hujjata fihi. Aku jelaskan hujahnya, argumentasinya. Wa uwaddihu ghayatal idah. Aku terangkan seterang-terangnya. Wa ubayyinu ghayatal bayan. Aku jelaskan sejelas-jelasnya. Bi'aujazi ma yakunu minal ibarah, dengan redaksi yang paling singkat, yang ringkas. Wa abda'u ma yakunu minal isyarah, dan sindiran yang paling indah. Wa abda' adalah sindiran, isyarah adalah sindiran, wa abda' adalah yang paling indah. Fa'aqulu wa ma taufiqi illa billah. Maka aku katakan, tidak ada taufik, pertolongan kecuali Allah, dengan Allah. Wa'lam annal maghrura minal khalqi ma'adal kafirina arba'atu asnaf. Ketahuilah bahwasanya orang yang gurur, yang terpedaya oleh nafsu, selain orang kafir, itu ada 4 golongan. Jadi selain orang kafir yang kena penyakit gurur, itu ada 4 golongan, maknanya 5 dengan orang kafir. Orang kafir dan selain orang kafir. Berarti selain orang kafir ini yang 4 golongan ini muslim. Nah, muslim dibagi kepada 4 golongan yang terkena gurur. Siapa 4 golongan ini? Sinpun minal ulama. Ini yang dari muslim nih. 1 golongan dari para ulama. Ya. Ilmu bisa membuat gurur. Wasinpun minal ubbad. 1 golongan lagi dari ahli ibadah. Orang rajin ibadahnya tuh. Puasanya, ya, sholatnya dengan jemaah-jemaahnya itu, dengan seluruh sholat sunnahnya, kena gurur. Wasin pun min arbabil amwal, dan golongan yang ketiga ini adalah orang yang memiliki harta, orang kaya. Wasin pun minal mutasawwifah, 1 golongan dari orang mutasawwif. Mutasawwif ini orang yang sedang bertasawuf. Ya. Kalau orang dikatakan sufi, mungkin orang yang dilindungi oleh Allah. Ada, tapi mampu mengalahkannya. Kan dalam fikih juga, kalau ulamanya faqih, kalau yang sedang menuntut ilmu fikih adalah mutafaqih. Ya, alim, muta'allim, ya, sedang belajar. Alim, muta'allim, faqih, mutafaqih, sufi,
mutasawwif. Jadi ada 4. Ulama ini bukan muta'allim, ini ulama. Kalau ulama. Ahli ibadah, orang kaya, dan orang mutasawwif. Ya. Ini 4 golongan muslim yang terpedaya oleh nafsu, yang kena penyakit gurur. Fa awwalu ma nabda'u bihi ghurur al-kuffar. Ini yang pertama tentang gurur al-kuffar. Fa awwalu ma nabda'u bihi ghurur al-kafir atau kufar. Maka pertama, kata Imam Al-Ghazali, kami memulai gururnya orang kafir. Wa huwa qismani, yaitu ada 2. Minhum man gharrathul hayatud dunya wa minhum man gharrahu billahil ghurur. Ya. Golongan yang pertama orang kafir ini ada 2. Yang pertama adalah diperdaya oleh kehidupan dunia. Dan segolongan lagi diperdaya dengan sebab Allah. Ya, diperdaya dengan sebab Allah. Jadi orang kafir gurur disebabkan 2 perkara. Pertama, kehidupan dunia. Kedua, ya, disebabkan Allah. Kan tadi bukan dunia menipu sesuatu, bukannya Allah menjadi sebab buruk orang kafir. Bukan, nafsunya. Ya. Amal ladzi gharrathumul hayatud dunya wa hum alladzina qalu. Adapun orang yang terpedaya oleh kehidupan dunia, mereka yang berkata begini, an-naqdu khairun minan nasi'ah. An-naqdu khairun minan nasi'ah. Kontan lebih baik daripada tangguh. Ya. Nasi'ah itu takhir atau takjil. Ya. Tangguh. Bayar sekarang itu lebih baik daripada bayar nanti. Dapat sekarang lebih baik daripada dapat nanti. Ini mereka punya analogi hidup itu begitu. Makanya kan ada orang yang punya analogi begitu. Orang yang punya analogi, mumpung sekarang kapan lagi. Itu mungkin ada sesuatu yang memang berguna itu analogi ini, tapi tidak semua perkara. Orang kalau misalnya udah pengen kawin, dapat jodoh baik, ya, cepat lebih bagus daripada di nanti-nanti kan gitu. Kalau ini memang pas. Nah kalau belum ada calonnya kan nggak pas. Berarti, ya tunda yang lebih bagus. Iya, artinya ini analogi yang tidak bisa dipaksakan semua. Ya.
Ini juga analogi ini juga yang orang berpikir mumpung muda puas-puasin, udah tua tinggal tobatnya. Ini kan nggak pas. Jadi nggak semua analogi ini dipakai. Nah, apa kata analoginya? Walazzatud dunya yaqinun walazzatul akhirati syakkun. Ini dipakai analoginya. Kelezatan dunia kan yakin, kelezatan akhirat masih tidak tahu lagi, ragu. Makanya orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia nggak suka orang ngomong akhirat, itu nggak suka. Nggak suka mendengar nanti kita di surga, nanti lu ngomong di surga kayak pernah tak kesana baik gitu. Itu karena dia tidak mendengar berita tentang akhirat. Kan orang kalau memang mau dinilai mana yang dia pilih, kan kudu dengar beritanya. Misalnya begini, lu mau duit mendingan kapan? Kalau sekarang gua kasih 1 juta, tapi kalau lu nunggu sebulan gua kasih 100 juta, pilih mana tuh? Lah sebulan kan nggak bisa itu, bahwa sekarang lebih baik sama nanti kan? Kalau begitu, kalau misalnya pilih sekarang 1 juta, minggu depan 1 juta, mauan mana? Nah sekarang kalau sama mah sama aja, itu sekarang lebih bagus. Tapi kalau besok 100, bulan depan 100 juta, sekarang 1 juta, lah mendingan nanti. Jadi enggak semua analogi ini dipakai. Maka kita harus dengar informasi dua-duanya. Misalnya udah pengen kawin nih, ngebet banget nih. Misal, bagaimana kalau sekarang sama janda, kalau nanti mau gadis umur 17 tahun, mendingan mana Pak? Mendingan nanti kan? Dan sekarang sama janda, punya anak 6 lagi, beli atuh dapat 7, bonusnya banyak banget. Sesuai selera. Kalau nunggu bulan depan baru dah gua kasih gadis, nunggu 17 tahun, mendingan mana tuh? Kan kalau informasinya jelas, mendingan nanti bulan depan. Nah orang yang mengatakan dunia kan udah nih, kita lihat sekarang nih, akhirat kan belum tentu, ini berarti dia tidak mendapat informasi tentang akhirat. Makanya Nabi ketika ngislamin pertama itu yang ditanamkan 2 iman. Ya, apa? Innal ladzina amanu alladzina yu'minu billahi wal yaumil akhir walladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Allah dan hari akhir. Karena hari akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu. Kalau ditanya emang udah pernah ke akhirat, lah kan ini iman kepada yang gaib. Itu Ustaz tahu baik orang surga kayak pernah pergi baik, itu orang yang terpedaya oleh dunia. Wala yatrukul yaqina bisyak, dan tidak meninggalkan yakin dengan syak. Wa hadza qiyasun fasid, ini kias yang rusak. Wa huwa qiyasu iblis, itu kiasnya iblis. Itu cara berpikir akal belaka, tidak agama. Ini maksud Imam Al-Ghazali, kias iblis ini pandangan akal belaka, nggak ada agamanya sama sekali.
Nah kalau akal maka yang ngelihat sekarang. Kalau agama, iman kepada yang gaib. Ya, itu kias iblis la'anahullahu ta'ala fi qaulihi ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Fazanna anna al-khairiyata bin nasab. Dia menyangka kebaikan itu dalam penisbatan. Dia dari api, manusia dari tanah. Api lebih baik dari tanah, maka aku lebih baik dari api. Itu analogi yang rusak. Ya, misalnya pesantren sama mall bagusan mana? Berarti yang dekat pesantren lebih bagus daripada yang dekat mall. Itu betul gak analogi itu? Tidak. Justru biasanya yang dekat pesantren ogah ngaji. Yang dekat mall udah jauhan pengen sama suara agama, dia yang pengen ngaji. Kan gak betul analogi begitu. Karena penisbatan itu dianggap lebih baik. Tidak. Keturunan kiai sama keturunan apa ya, tukang copet bagusan anak kiai, begitu? Tidak juga. Itu analogi iblis. Ya. Ya misalnya anak kiai dengan anak tukang kangkung bagusan anak kiai. Kalau dasarnya penisbatan itu lebih baik, itu analogi akal. Ya. Coba kalau dibarisin di dunia ini, banyakan mana yang pintar? Anak kiai apa anak orang biasa? Banyakan anak orang biasa. Dia jadi kiai, besok anaknya goblok lagi baik. Ya. Karena biasanya anak tukang bakso nggak mau apa nongkrong di warung bakso, maunya nongkrong di warung somai. Gitu. Ya, artinya ada analogi begitu, ada pandangan akal begitu. Tidak, kebaikan adalah baik, nggak ada penisbatannya. Nah, orang itu bisa terpedaya oleh analogi itu. Ya akhirat kan belum ketahuan, nih dunia. Nah kan itu namanya terpedaya. Ya. Makanya Allah mengatakannya inna akramakum indallahi enggak agnakum, ya. A'lamakum, bukan karena yang paling kaya, yang paling alim, yang paling berketurunan, yang paling berharta, enggak. Jadi jika menghitungnya dengan penisbatan, itu analogi iblis. Iblis ini analogi akal. Wa ilaju hadzal gururi, obat gurur dengan dunia ini syai'an, dua perkara. Ini untuk orang kafir. Imma bitasdiqin wa huwal iman. Ya, pertama dengan tasdik, mesti membenarkan agama, yaitu iman. Iman kepada Allah dan hari akhirat. Wa imma bi burhanin, atau dengan dalil, meneliti dalil akalnya diteliti. Tasdik bagaimana? Amma tasdiqu fa huwa an yusaddiqallaha ta'ala, dia mesti percaya kepada Allah. Fi qaulihi, di dalam firman-Nya, wa ma indallahi khairun wa abqa,
apa yang di sisi Allah, bukan yang di sisi kamu. Dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini mesti percaya kepada hari akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah harta yang menipu. Ya. Kita kejar-kejar udah dapat habis. Ya. Iya, kita kejar-kejar udah dapat habis. Habis kita makan, habis direbut anak, habis poya-poya, habis. Yang kedua, wa tasdiqur rasuli sallallahu alaihi wasallam bima ja'a bihi, dan membenarkan Rasul pada apa yang dibawanya. Ya, Nabi banyak menjelaskan tentang surga. Ya. Nah, itu mesti percaya. Kalau nggak percaya, maka dunia akan menipu. Karena ada analogi akal yang seperti itu. Orang kalau udah sekarang nih dapat, lupa, karena tidak berpikir besok bagaimana, maka hancur sekarang. Ini namanya gurur oleh keadaan yang sekarang, gitu. Orang pemilu, caleg, apa lagi ya? Caleg, capres, bawahnya. Kalau gubernur, bupati, apa namanya? Cagup. Ya. Itu kan jadi dah dia. Ya, lupa tuh sama nanti bagaimana. Itu juga terpedaya oleh pangkat. Ya. Kenapa? Karena tadi tuh an-naqdu khairun minan nasi'ah. Kontan lebih baik daripada tangguh. Belum tentu, nggak bisa semua dianalogiin ke situ. Mumpung jadi gubernur misalnya, poya-poya, habis itu hancur. Mumpung jadi artis, nah ini tidak benar. Ya. Nah, maka yang kedua, obatnya wa amal burhan. Ini burhan ini artinya mesti dibuktikan. Bahwa apakah dunia itu yang kontan itu lebih baik, itu mesti dibuktikan, diteliti. Wa huwa an ya'rifa wajha fasadi qiyasih. Burhan ini adalah dia mesti mengetahui, ya, segi rusaknya kiasnya itu, analogi itu. Artinya mesti mengetahui benar dan tidaknya analogi itu. Anna qaulahu ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun muqaddimatun sahihah. Perkataan bahwa dunia itu kontan, akhirat itu adalah ditangguh, itu adalah sebuah premis yang benar, betul. Tapi apakah berarti semua dianalogikan begitu? Tidak betul. Ini betul. Ya. Dunia sekarang, akhirat nanti, kan betul. Tapi kalau sekarang itu lebih baik daripada nanti, ini yang tidak betul. Kalau khairiyah, bagus itu dinisbatkan kepada sekarang, penisbatannya kepada dapat duluan, itu tidak. Makanya kan kata Nabi, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas
Orang yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk setelah mati. Gitu. Kan dalam mantek itu ada muqaddimah, ada natijah, ada premis, ada conclusion. Wa amma qauluhu an-naqdu khairun. Tadi kan dunia itu kontan, benar. Akhirat itu nanti, benar. Ini satu premis, ya, satu pola pikir awal yang benar. Tetapi kalau perkataan bahwa kontan itu lebih baik daripada ditangguh, ini mahalut talbis. Ini masih menjadi satu objek tipuan, belum tentu benar. Sekarangnya apa dulu, nantinya apa dulu, itu mesti dibuktiin, mesti dianalisa. Ya. Misalnya ditanya, lu mau sekarang mau nanti? Sekarang apa nanti apa? Mesti digituin. Wah, daripada nanti mendingan sekarang. Karena an-naqdu khairun, oh enggak, khair ya, hanya penisbatan kepada sekarang, karena nanti itu lama, itu ya, tidak. Ini masih talabus, masih remang. Mahalut talbis artinya objek yang remang. Nanti dulu. Walaisal amru kadzalik. Karena perkaranya tidak begitu, tidak seperti itu. Bukan berarti sekarang lebih baik daripada nanti. Ya, tidak. Bal in kana naqdu mislan nasi'ah fil miqdari wal maqsudi fa huwa khair. Namun jika kontan itu sama dengan tangguh ukuran dan tujuannya, maka kontan itu lebih baik. Bahwa itu kenakan kembalinya sama aja, itu masih lebih baik. Makanya tadi tuh, sekarang 100 juta, nanti 100 juta lebih dengan sekarang, sama aja tuh. Baru wa in kana aqalla minha, jika nakan lebih sedikit minha daripada nasi'ah, pan nasi'atu khairun minhu. Tuh. Jika sekarang lebih sedikit dibanding nanti, mendingan nanti. Wa ma'lumun annal akhirata abadiyatun wad dunya ghairu abadiyatin. Maklum, akhirat itu abadi, dunia itu tidak abadi. Maka lebih baik milih akhirat. Wa amma qauluhu, adapun perkataan lazzatud dunya yaqinun wa lazzatul akhirati syaqqun fa huwa aidan batil. Kelezatan dunia yakin dan kelezatan akhirat itu syak, itu juga batil. Ya. Bal zalika, bahkan akhirat itu yakinun indal mu'minin, itu yakin bagi orang mukmin. Kalau orang mukmin akhirat yakin. Nah, coba kita uji. Orang sufi membagi kepada iman akal dengan iman hati. Sebetulnya yakin ini dipakai oleh orang sufi untuk iman hati. Sehingga orang sufi sering menggunakan kata iman untuk akal saja. Ini istilah nih. Nah, seringnya orang bingung. Sebetulnya iman di akal apa di hati? Maka kita mesti mengetahui istilah. Karena orang sufi membagi zahir dan batin. Iman akal, iman di hati.
Nah, yang di hati ini disebut yakin. Kalau yang disebut iman di sini adalah asasul fikri, dasar berpikir. Karena dia baru mendapat informasi tentang iman. Informasi yang dia dapat, bukan sifat. Karena iman itu adalah nur. Al-imanu nurun di sini. Nah, orang mukmin mendapatkan keyakinan dari dua, dari informasi dan dari keyakinan di hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, waliyakinihi mudrikan. Dan waliyakinihi mudrikan. Dan bagi keyakinan orang mukmin ini itu ada dua alat pencapaiannya, ada dua idrak, ada dua pemahamannya. Ahaduhuma al-iman wa tasdiq ala wajhi taqlidi lil anbiya'i wal ulama. Yang pertama, ya, orang beriman ini mempunyai dua idrak untuk yakin bahwa akhirat itu abadi. Apa? Percaya dan membenarkan, tapi secara taklid kepada para nabi dan para ulama. Imannya iman taklid. Segitu juga iman taklid. Waduh. Jangan dikira kecil itu. Kita sering lihat kan, orang sehari-hari mungkin sembahyang, ya, seketemunya alif lempeng bak bengkok, ya istilahnya kadang-kadang lupa, istilahnya kan gitu. Maksiat jalan terus. Coba kalau ada panggilan jihad, paling depan tuh. Ada ulama dianiaya, paling depan. Padahal taklid doang imannya tuh. Ya. Udah sembahyang kagak gua, minimal buah ini gua masuk surga. Itu kan ada pandangan bahwa akhirat itu yakin meskipun taklid. Kama yuqallidu tabibal haziqa fid dawa, sebagaimana orang percaya kepada dokter yang awas, yang cerdas dalam mengobati. Kita kan bukan dokter, percaya banget itu sama dokter. Kenapa taklid itu? Bukan ilmu kita. Ya. Wal mudrikus tsani, ini idrak yang kedua, al wahyu lil anbiya. Itu nggak ragu lagi dah kalau wahyu itu. Wal ilham lil auliya, ilham untuk para wali. Wala tadhunnu anna ma'rifatan nabi sallallahu alaihi wasallam li umuril akhirati wa li umurid dunya taqlidun li Jibril alaihi salam. Kamu jangan menyangka bahwa pengetahuan Nabi kepada perkara dunia, akhirat dan perkara dunia itu taklid kepada Jibril. Tidak, Nabi itu wahyu, bisikan ke dalam hati. Salah satu wahyu datang dari Jibril. Bukan Jibril itu belajar ilmu dari wahyu yang disampaikan. Sampaikan kepada Muhammad begini, baru belajar. Karena Jibril itu tukang pos, nggak tahu isinya apa, tuh pos sampein aja.
Fa inna taqlida laisa bima'rifatin sahihatin, karena taklid bukan makrifat yang benar, bukan pengetahuan yang benar. Misalnya saya bilang, ente jangan ke dokter ini dah, ke dokter ini nih, wah dia saya percaya, tetap dia taklid. Emang kita ngerti ilmunya? Kan orang. Taklid itu kan nggak ngerti ilmunya tapi percaya banget. Itu taklid. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hasyahu Allah min dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allah menjauhkan dari perkara itu taklid, tidak. Bal in kasyafat lahul asya'u, bahkan tersingkap sesuatu untuk Nabi apapun. Wa syahadaha binuril basirati, dan menyaksikan sesuatu itu dengan cahaya batinnya, mata batinnya. Kama sahad boleh sahadta anta al-mahsusati bil aini dhairah, seperti kamu menyaksikan ya, al-mahsusat yang diindra, ini benda di sekitar kita dengan mata yang zahir, seperti begitu. Mata batin itu melihat sesuatu sama seperti melihat benda, bahkan lebih yakin mata batin, karena mata itu boleh tertipu. Misal nenek udah peot ditemplok sama semen, terus di berdoatin sampai cakep, kan ketipu mata tuh. Tapi kalau mata batin tidak ketipu, karena mata batin melihat kepada hakikat yang tidak diidrak oleh alat indera ini. Gitu. Nah ini orang kafir terpedaya oleh dunia. Ya, orang kafir terpedaya oleh dunia. Pertanyaannya, apakah orang mukmin tidak terpedaya oleh dunia? Seperti orang kafir, punya pikiran begitu, punya analogi begitu, sama baik, karena nafsunya sama. Lah itu ungkapan kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batokah. Itu kan terpedaya juga oleh yang sekarang. Udah mumpung muda. Lah emang Al-Quran kan sering mengatakan, ya, Nabi hadis, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak orang, kesehatan dan kekuatan. Itu kan muda. Dan Al-Quran juga mengatakan, ya, orang tadinya lemah kemudian kuat, habis kuat lemah lagi. Tapi seseorang tidak mengambil pelajaran itu, kan itu masa muda. Ya, bukan masa muda ya, tidak digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kan banyak ya, orang melewati masa mudanya nggak dapat apa-apa. Itu orang tua ngomong, tong lu nanti bagaimana nanti, itu kan orang tua yang gue juga gagal udah ngelewatin. Ya. Nah kan lagi muda dia nggak pernah pergi ke masa tua, udah tua baru dia tahu. Makanya semua orang tua inginnya anak gua jangan kayak gua, kan begitu. Ini nafsu. Makanya anak itu ditendang-tendangin supaya suruh belajar, supaya jangan geblek. Ya. Tendang yang jauh, buang udah. Ya. Karena ada masa yang kalau hilang udah. Nah sama sebenarnya. Kita gini orang muslim, orang beriman, ya. Orang juga punya harta,
Orang kaya tuh. Ya, jarang yang suka dengan ilmu, yang suka belajar. Kan terpedaya juga. Nah ini, maka kata Imam Al-Ghazali, ini faslun fi man yusyarikuna al-kuffara gururahum minal mu'minina bi rabbihim. Ini pasal orang yang berkongsi kepada orang kafir gururnya dari orang mukmin ini. Ya. Gurur kepada Tuhan. Ya. Gurur kepada dunia, ya gurur kepada Tuhan, sama. Wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim idza dayya'u amrallahi ta'ala wa hiyal a'malu shalihah wa tadannasu bisyahawati wa hum musyarikun al-kuffara fi hadzal gurur. Orang beriman, imannya dengan lidah. Apa iman dengan lidah? Kalau kepaduk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ada yang mati, innalillahi, masya Allah, alhamdulillah, ya. Subhanallah, ya. Kan lidahnya iman. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu somagodin, kan lidahnya beriman. Allahumma lakasumtu, kan beriman itu lidahnya. Bismika Allahumma ahya wa amutu, kan beriman. La ilaha illallah, ya, meskipun sambil marah-marah, kan lidah tuh. Asyhadu an la ilaha illallah setiap salat. Wa aqaidahum, akidahnya ahli sunnah, asy'ariyah. Wih, mantep. Baca sifat 20. Ketika dia menyia-nyiakan perintah Allah, yaitu amal soleh, dan terkotori dengan syahwat, ini terkotori dengan syahwat, maka mereka berkongsi kepada orang kafir di dalam gurur ini, gurur dunia nih. Fal hayatud dunya lil kafirina wal mu'minina jami'an ghururun. Kehidupan dunia bagi orang kafir dan orang mukmin semuanya itu gurur. Fama ghururul kafirin billahi ta'ala. Dah, enggak perlu disebut lagi. Tadi kan di atas orang kafir gurur kepada dunia tuh. Orang mukmin kalau menyia-nyiakan amal soleh dan jiwanya terkotori oleh syahwat, itu musyarikun, sama dengan orang kafir itu dalam gurur di hidup dunia ini. Sama ya. Kita ini kalau punya duit terus habis baik kan gitu, nggak mikir buat ini buat itu nanti, itu juga gurur. Asal habis gaji habis, gurur. Kali itu mah nggak ada kaitan dengan dosa, ya. Tetapi sama dengan orang kafir, tidak digunakan untuk kebaikan, untuk nikmat akhirat itu. Nah sekarang, fa amma ghururul kafirina billah. Bagaimana orang kafir gurur dengan sebab Allah? Fa misalnya begini. Qaulu ba'dihim bi anfusihim bi alsinatihim. Ucapan sebagian orang kafir nih tentang dirinya, ucapan dengan lidahnya sendiri. Apa? Innahu in kana Allahu mu'iduna fanahnu ahaqqu biha min ghairina
Ini orang kafir selalu bilang begitu. Kalau memang yang ngembaliin itu Allah, kalau memang Allah yang ngembaliin kami, maka kami lebih berhak, ya, daripada yang lain. Ini orang kafir. Gua di dunianya aja senang, kan yang bikin senang Allah, Tuhan. Lok di akhirat gua kagak senang. Itu terpedaya oleh pahaman dia kepada Allah. Itu terpedaya oleh Allah. Belum tentu yang dikasih enak sekarang nanti enak. Itu belum tentu. Ya. Kama akhbarallah ta'ala anhum fi suratil kahfi. Itu surah pakai sod, pakai sin tuh. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah di surat Kahfi, ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ini perkataan orang kafir nih. Ini ma azunnu an tabida hadhihi, ini orang kafir punya tanah yang lega, punya sawah lega. Lalu dia berdiri di tengah-tengah hartanya tuh. Aku tidak menyangka antabida haji, harta benda tanah yang lega ini akan hancur. Aku tidak menyangka selama-lamanya. Tuh, orang kan kalau kaya, romannya mau hidup 700 tahun. Kalau kaya raya, romannya sampai 7 turunan masih ada baik tuh kalau lagi ada. Itu kan terpedaya tuh. Belum dapat turunan lagi udah habis. Itu namanya terpedaya. Kalau lagi punya duit, aman. Berapa loh? Gua beli loh, boy loh. Orang mau dibeli. Akhirnya mah sepeda aja nggak kuat beli. Nah, itu terpedaya. Ini perkataan orang kafir, dia berdiri di tanahnya yang lega. Ma'azunu antabiza hadhihi abada. Ya aku selamanya kagak bakal aku yakin, maksudnya begitu. Aku yakin selamanya ya harta ini tidak akan hancur. Bahkan apa? Dia bilang, dan aku tidak menyangka kiamat itu datang. Dan kalaupun aku dikembalikan ke Tuhanku, aku akan mendapatkan munqalibah, tempat kembali, khairan yang baik. Orang di dunia aja saya kaya, masa di akhirat enggak? Nah, ini orang kafir begitu. Lihat tuh orang Islam tuh miskin-miskin. Ke Tuhan katanya yang bikin. Di dunia aja Tuhannya begitu, bagaimana di akhirat? Itu terpedaya dengan Tuhan. Itu terpedaya dengan Tuhan. Tuhannya nggak ngapa-ngapa, nafsunya gitu. Ma sababu hadzal gurur? Apa sebabnya? Wa sababu hadzal gurur qiyasun min aqisati iblis la'anahullah sama. Ya. Sebab gururnya itu analogi yang memang dari analogi iblis. Nah, iblis ini satu. Kan gini ya awalnya nih. Orang Mu'tazilah itu kan menyembah akal, mendahulukan akal dari agama. Ya. Orang Mu'tazilah itu mengedepankan akal dari agama. Ya. Nah, karena menghadapi orang yang menyembah akal ini, maka yang ekstrim, maka perlawanannya juga hampir ekstrim.
Sehingga membuat orang ahli sunnah mengatakan akal itu iblis. Makanya kan ada Imam Al-Ghazali dan banyak orang-orang ahli mutakalimin dari ahli sunnah mengatakan iblis itu di surga ya, itu pinter gitu. Jadi ini jadi lambang akal itu iblis. Ya. Yang digunakan oleh iblis dalam melakukan kelicikan apa itu? Akal. Ya. Malaikat kan dikasih akal, tidak ada nafsu. Ya. Iblis ya, dikasih akal dan nafsu. Tapi tidak dikasih rohani. Nah, kita ini akal, nafsu, kerohanian. Wadzalika annahum yanzuruna marratan ila ni'amillahi ta'ala 'alaihim fid dunya fayaqisuna 'alaiha ni'amal akhirah. Nah, mereka ini terkadang melihat nikmat Allah ke atas mereka di dunia, maka dia kiaskan ke atas mereka itu ya, nikmat akhirat. Di dunia senang gua, apalagi di akhirat, kan gitu. Kama akhbara betul. Wa marratan yanzuru ila ta'khiri azabillah. Terkadang mereka melihat tertundanya azab Allah. Loh, sekarang dengan saya nggak ngapa-ngapa gitu. Katanya orang Islam akan neraka, akan ini lagi. Oh, lagi dengan. Nah, ini terpedaya. Maka payakisuna azabal akhirah, maka dia kiaskan kepada akhirat. Kalau emang Tuhan kagak suka sama saya, dihancurin. Lah kagak. Berarti di akhirat juga. Nah, itu juga orang yang berpikir begitu juga sama orang muslim. Ya. Kalau emang saya salah udah itu namanya terpedaya dengan Allah. Seperti orang mau dakwah, pengennya mulus, nggak ada apa-apa. Begitu dakwah mulus, saya memang diiringin oleh wali songong, gitu. Itu magrur. Dunia ini nggak ada yang mula-mulanya mudah-mudah aja, nggak ada. Begini, berpikir yang benar begini, nggak mula-mula nggak akhir. Emang kata Allah susah ya susah. Pas akhirnya senang ya senang, lalu atau awalnya susah, akhirnya susah, atau memang senang. Itu akidah itu kita tuh mesti benar. Akidah itu mesti sahih, bahwa Allah memberi sesuatu tidak ada tekanan, tidak ada pengaruh oleh apapun. Kita jangan berpikir kita susah lalu kata ya Allah. Kita berpikir bahwa Allah nanti ngasih dengan rengekan kita. Itu magrur. Allah memberi, menciptakan biduni illah. Kita hidup ini mesti susah, mesti berusaha, mesti nyari, dapat atau enggak dapat, selesai. Allah punya urusan. Karena yang kita lakukan ibadah. Bukan gua usaha udah, doa udah, kurang apa gua? Lah, kurang ajar kan gitu. Jangan. Itu kita mudah gurur dengan Allah itu. Apalagi gua mah anak kiai, cucu wali, gurur pisan itu. Apa urusannya emang orang anak kiai, cucu wali, anak nabi, cucu nabi dengan takdir Allah? Goblok mah goblok, miskin mah miskin.
kaya mah kaya, pinter mah pinter, itu Allah urusannya. Itu berpikir, itu akidah, baik akidah iman, akal atau ruh yang benar. Nah ini orang kafir itu begitu tuh. Ya, sebetulnya sama. Nanti juga ada keterangannya. Karena ini kan babnya memang orang mukmin yang sama orang kafir kena gurur juga, baik dunia atau dengan Allah. Kama akhbarallahu ta'ala anhum, sebagaimana yang Allah beritahu tentang mereka tuh, orang kafir. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqulu hasbuhum jahannam wa yaslaunaha fa bi'sal masir. Ini orang Yahudi sering ngomongin Nabi di belakang. Kalau emang itu Muhammad itu memang Nabi dan dia diutus oleh Allah, nih kita omongin baik, udah mengok mulut kita, kan gitu. Itu orang Yahudi begitu. Akhirnya apa? Udah nyok, kita coba lagi nyok, ini kita omongin di belakang. Ya, genengan kita orang apa-ngapa. Ini nih, apa asbabnya ayat ini nih. Ya. Akhirnya apa? Dia datang ke rumah Nabi bareng-bareng. Apa? Datang ke rumah Nabi ngapain? Mau ngatain nama Nabi. Apa? Assalamualaikum. Ini ayat ini. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Sam itu kan, ya, jelek banget itu sam. Su'em. Ya. Sial untuk lo, kan gitu. Bukan kedamaian, bukan keselamatan. Ya. Kesialan untuk lo. Yang Nabi jawab waalaikum. Terus yang kisahnya Sayyidatuna Aisyah itu istrinya dari kamar langsung keluar baik. Ya. Makanya ada kata ulama al-mar'ah yal mar'ah walau kanat Sayyidatuna Aisyah. Wadon mah tetap wadon meskipun Sayyidatuna Aisyah gitu. Kan Nabi didatengin sama orang Yahudi, assalamualaikum. Nabi tahu itu orang kafir kan nganggapnya orang mukmin itu blow on. Dia mah akhlaknya bagus, blow on ge entar ge dihina ge ngebalas dia mah. Lah kalau emang kita ini salah sama Allah, wah udah diapain baik kan gitu. Coba ya kita hina sekarang, kan tadinya mah di belakang lah. Nih. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqulu hasbuhum jahannam yasad. Ini terus di sebelum ayat ini tuh bicara tentang itu. Ya, sebelum ayat ini bicara tentang ya, satu golongan yang di belakang membisik, yang memburuk-burukan Nabi dan tidak apa-apa. Akhirnya dia datang ke rumah Nabi, assalamualaikum. Ya, waalaikum, sudah. Sayyidatina Aisyah datang, waalaikumudzamu as-samuan. Ya. Terus kata Nabi, la takuni ya Aisyah, la takuni fahisyah. Tuh akhirnya turunlah ayat ini. Mereka berkata tentang diri mereka, andaikan Allah tidak menyiksaku pada apa yang aku kami katakan hasbuhum jahannam. Ya, mereka mengatakan tentang diri mereka bahwa Allah tidak menyiksanya dengan sebab apa yang dikatakan. Maka kata Allah, neraka yang akan membakar mereka itu sudah cukup. Dan sebaik-baiknya tempat kembali, seburuk-buruknya tempat kembali itu mereka nyangka Allah diem baik gitu. Kemudian lagi apa lagi yang menyebabkan mereka terpedaya dengan Allah? Wa marratan yang turuna ilal mu'minina wa hum fuqara fayazdarunahum. Ya, terkadang mereka melihat orang mukmin miskin-miskin maka mereka menghinanya. Apa kata orang kafir? Ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Emang mereka itu sama diberi anugerah oleh Allah mereka itu
min bainana, di antara di tengah-tengah kita, emang dia juga dapat kayak kita. Lagi dengan miskin bahaya itu orang mukmin. Itu gurur dengan Allah. Terusannya apa? Laukana khairan masabakuna ilaihi. Kalau emang dia baik mah atuh udah ngalahin kita, udah ngelebihin kita, udah ngeduluin kita. Ini pikiran-pikiran gurur dengan Allah. Apa tartibul qiyasnya? Wa tartibul qiyasil ladzi an-nazzama fi qulubihim. Penerapan qiyas yang disusun oleh di dalam hati mereka begini qiyasnya nih. Dalam hati mereka itu ada analogi yang susunannya begini. Qad ahsanallahu ilaina bi ni'ami dunya. Allah telah berbuat baik kepada kita dengan nikmat dunia. Fa kullu muhsinin fa huwa muhib. Setiap orang yang berbuat baik berarti dia mencintai. Wa kullu muhib fa huwa muhsin. Semua orang yang cinta dan dia berbuat baik. Ya. Ini susunannya. Memang setiap orang cinta pasti berbuat baik, tetapi tidak sebaliknya. Itu analoginya. Ya harus betul. Contoh misalnya, ya. Setiap orang kurus sehat misalnya, tapi tidak setiap orang sehat itu kurus, kan begitu. Kalau diratain nggak bisa, analoginya salah. Misalnya setiap hidung mancung pasti cantik, ya. Tidak setiap orang cantik hidungnya mancung. Ya pesek banget atuh. Ya, artinya itu analogi yang salah. Ada mukadimah yang betul, tetapi natijanya belum tentu betul. Ya. Makanya dikatakan setiap orang sufi pasti sastrawan, tapi tidak bisa dibalik, gitu. Tidak semua sastrawan sufi. Tapi kalau dibalik, ini salah analisa ini. Artinya dia membuat mukadimah yang betul, tetapi natijah yang salah. Walaysa kadzalik, dan tidak demikian memahami Allah apalagi. Bal yakunu muhsinan wa la yakunu muhibban. Boleh jadi dia berbuat baik, tetapi dia tidak cinta. Orang dulu itu kawin paksa. Iya, bininya nyediain makan bang, nyuci, beresin rumah, diajak tidur, ya, ayo gak dilayanin. Belum tentu cinta. Punya anak 10 sampai. Iya. Laporan ke pengadilan. Saya baru tahu kalau suami saya nggak cinta. Ya, baru tahunya kapan? Setelah punya anak 10, Pak. Kata hakim, bujuk deh. Kagak cinta sampai 10. Kalau cinta berapa itu? Sampai begitu itu kan belum tentu. Kan ada ungkapan, ya, tubuhku untukmu, tapi hatiku hanya untuk dia. Kan nggak bisa tuh. Mukadimahnya benar, tetapi tidak bisa natijahnya itu terus sama, nggak bisa. Bal rubbama yakunul ihsasu sababu halakihi 'alal istidraj. Boleh jadi perbuatan baiknya itu menjadi sebab kehancuran secara istidraj. Wa dzalika mahdul ghururi billah, itulah murni gurur dengan Allah. Orang kalau dakwah mulu
hati-hati. Orang kalau usaha langsung laku baik, hati-hati. Saya perhatikan orang Cina itu kalau buka toko ya 2 tahun nggak ada yang beli, tetap tungguin. Loh, lama-lama orang kita 2 bulan nggak ada yang beli, buka cetrok ganti jualan es. 2 bulan nggak ada yang beli, ganti jualan bakso. Nggak ada yang beli, ganti lagi. Lah orang nggak sempet tahu itu jualan apa dia. Lah akhirnya bangkrut. Itu. Nah, karena orang maunya enak, itu istidraj. Kan orang, saya sering menerima keluhan dari kawan-kawan ustad-ustad ya. Saya mah heran ya, kenapa itu orang hasud dengki sama saya? Nah, saya ustad, saya kan ngajar baik-baik, ngantep temen. Itu yang pertama kali salah. Akalnya error. Dan itu menunjukkan bahwa ilmunya tidak luas. Iya. Jangan ngomong kenal Allah dah, jangan, udah jauh. Akalnya aja error. Ya. Atau orang ngomong begini, tuh kan, apabila dia mudah, gampang, indah, zikir gua itu Pak, buseng. Ini mereka anak soleh, ya. Makanya berkah gua. Dahulu Allah ngasih, enggak ngasih, ama siapa baik. Biduniillah, tidak ada sebab apapun. Allah huwal qahir fawqa ibadih. Enggak ada yang coba kita hati kita keras, lalu ada orang kakinya patah, dengkulnya coplok, nangis. Mungkin itu motor kita jual kasih dia, mungkin. Artinya perbuatan baik kita karena ada sebab. Allah tidak ada sama sekali, enggak dikalahkan oleh apapun. Nih lihat sabda Nabi. Perumpamaannya, innallaha yahmi abdahu minad dunya. Allah melindungi hambanya dari dunia. Kama yahmi ahadukum maridahu anit ta'am wa syarabi wa huwa yuhibbu. Sebagaimana salah seorang dari kamu melindungi sakit kamu dari makan minum padahal dia suka. Diabetes, udah nggak boleh makan nasi, kan suka banget. Tapi dia terpaksa nggak makan nasi, melindungi sakit. Belum tentu yang kita suka, ya, yang kita suka dapat kita lakukan, atau yang kita lakukan itu yang kita sukai, belum tentu. Tidak berarti setiap muhsin itu muhib, setiap orang berbuat itu berarti dia suka, belum tentu. Ya. Jadi apa? Kita punya analogi itu yang benar kiasnya. Mesti ada burhan tadi. Walidzalika kana arbabul basair idza aqbalat alaihimud dunya hazinu wa idza aqbala alaihimul faqru farihu. Ini para wali nih. Oleh karena itu para wali dulu apabila dunia menghadap kepadanya sedih. Kalau miskin yang datang kepadanya gembira. Coba itu akal yang cerdas. Emang kagak cerdas berarti akal kita cerdas. Artinya nafsu lebih berbicara sehingga tertipu oleh Allah. Apa perkataan mereka orang kafir kalau datang kesusahan? Marhaban bi syi'aris salihin. Welcome katanya. Selamat datang. Ya, apa? Umbul-umbul orang soleh. Apa umbul-umbul? Syiar, bendera, panji orang soleh. Rupanya orang tuh jadi soleh
dari kesusahan. Kalau dia berpikir cerdas. Tetapi terkadang orang begini, orang dulunya susah, kan ya, jadi ustadz. Kemudian kaya, ini adalah berkah, mabrur. Tidak ada kaitannya. Tidak ada. Orang mudah terpedaya itu mudah. Oh, gua mah dulu toh lagi susah. Ya. Tapi alhamdulillah, namanya berkat gua mah sabar, bukan. Karena gua mah ikhlas, bukan. Please. Betulkan tauhid. Miskin ibadah, kaya ibadah, itu anugerah Allah tanpa sebab, selesai. Dunia ini berputar. Maka mereka para awal dikasih mudah, begitu dikasih susah, begitu karena semua yang ngasih Allah. Wah, ini rezeki anak soleh, mungkin karena kali moyang saya yang wali mungkin. Bukan gurur lagi, itu jahil, ghabi, ahmak, dungu. Nggak ada. Jadi bagaimana orang mau ketemu Allah, ya, sedangkan dia ghurur billah. Itu sebab orang ketika masuk tasawuf, sahih aqidatak wa zakki nafsak. Betulin Allah itu, pahamnya betulin. Enggak ada. Nih ayatnya nih. Faqad qala Allah Ta'ala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Apa tulisannya? Fayaqulu rabbi akraman. Ini bisa diterusin. Ini dalilnya segitu. Orang dianggapnya udah tahu semua ayatnya. Wa amma insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tuh orang tuh. Sesungguhnya manusia apabila diuji oleh Tuhannya, tadinya susah, tadinya masakat, tadinya kerek, tadinya belangsak, fa akramahu wa na'amahu, kemudian Allah muliakan dan Allah beri nikmat, kemudian kaya, kemudian senang, fayaqulu, apa ngomongnya tuh orang? Fayaqulu rabbi akraman. Ini Allah muliain saya karena zikir saya, karena ibadah saya, karena berkah saya, karena ikhlas saya, karena ridho saya, karena anak kiai saya, karena khidmat kepada umat, karena khidmat kepada orang tua, karena khidmat kepada ulama. Lah, itu disimpan oleh Allah di akhirat. Makna berkah bukan begitu. Coba apa ayat berikutnya? Tetapi ketika manusia diuji, disempitin rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, berkata deh Tuhan, kita masih begini baik, ditepinin baik. Itu manusia. Ini maghrur billah. Nah, begitu dikasih senang, ya, padahal itu istidraj. Ya, orang yang bijaksana nih, mafia kelas internasional, mau ngebunuh orang itu, dianya pakai dasi, mungkin pakai baju gamis kali, ya, pakai baju gamis, pakai sifat, pakai bawa tasbih, senyum, ya, ngasih minum, ngasih susu, zep, dibunuh. Itu bijak. Wali itu, kalau tiba-tiba mudah, dia tanya kenapa? Ini di dunia. Lah kenapa enak amat?
nanya, ya Allah, salah saya apa? Tuh, semua di kitab-kitab mereka para wali begitu. Berbeda lagi bicara tentang karomah. Itu juga ada penjelasannya, ada metodologinya untuk dijelaskan. Bukan semua kita terus begitu baik, itu mah lagi ngomong ke muridnya supaya bersyukur, bukan supaya takabur, gurur, bukan. Apa kata dalam Al-Quran kalau kita mendapat anugerah dari Allah? Hadza min fadli Rabbi. Bukan, ini memang anak soleh. Loh, gue masih keturunan kelima, belum ke-8. Kalau 8 kali udah. Bukan. Kalau dikasih mudah, itu hati-hati. Ya. Saya mah dakwah mudah kena diiringin oleh siapa? Ya. Ketemu terus dukun. Saya waktu ketemu ente itu di belakang itu banyak banget. Ya. Ya. Terus ketemu orang yang otaknya begitu akan ketemu. Coba bangke, apa yang datang? Ya. Bunga apa yang datang? Ya. Nggak mungkin kumbang ke bangkai orang, nggak mungkin. Dia nyari bunga. Apa yang ada di sini nih, datang pikiran pun kotor. Kalau ini kotor, kalau ini bersih, pikirannya bersih, dan datang juga yang bersih. Ketika saya bertanya tentang sahibul khutwah, masih ada nggak sekarang orang kalau pergi pejam sampai? Saya nanya, gitu. Dijawabnya apa jawabannya? Kalau kamu berbaik sangka kepada Allah, ya, tidak terpedaya, ya, dan engkau punya hubungan kepada Allah, engkau akan mengetahuinya. Kalau tidak, untuk apa? Iya. Nah, mereka yang melihat ahli diwan saja seorang wali nggak nafsu untuk cerita. Ini makan kita, oh saya lagi Masjidil Haram ada orang putih-putih, jenggot putih, lah banyak orang jenggot putih, baju putih. Ya, ahmak. Mau apa lagi? Allah wabas, hati bersih, sudah itu saja. Semua, ya Allah, ya. Kalau dia dekat dengan Allah, melihat anjing saja ada isyaratnya, nggak perlu tahayulan. Wa qala ta'ala ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apa terusannya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Lihat terusannya itu. Apakah engkau mengira sesungguhnya aku memberikan kepada kamu harta dan anak itu mempercepat kebaikan untuk kamu?
bahkan kamu tidak merasa. Ya. Dikasih kemudahan, kawin lagi mudah, banyak anak mudah, rezeki mudah. Emang itu berarti itu untuk kebaikan untuk kamu? Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami hancurkan perlahan-lahan di mana mereka enggak merasa. Wa umli lahum, dan aku beri tangguh untuk mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku begitu apa matin itu? Mantap, begitu kokoh, begitu ya kuat. Kita nggak boleh ngertiin makar itu kejahatan bagi Allah. Rencana Allah begitu kuat, begitu mantap. Ya, nggak mudah terbaca. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka lupa terhadap apa yang diperingatkan. Mereka Allah banyak memperingatkan, dunia hati-hati. Ya, ini hati-hati itu. Ketika lupa, maka kami buka untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Tuh, ini makar Allah nih. Jangan dikira kemudahan itu berarti Allah suka. Justru kata Allah, ketika udah dia lupa dengan segala peringatan, maka dibuka segala kemudahan tuh. Sehingga dia bergembira apa yang diberi oleh mereka. Nah, ketika itu akhadnahum, kami siksa kata Allah, baghtatan, secara baghtah. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu dia mublis. Mublis itu kaget dan putus asa. Kan tidak sedikit orang kaya dulunya magrur, ya. Orang muda dulunya magrur. Coba sekarang kita pilih, enakan mudanya susah, begitu matinya begitu tuanya senang, apa mudanya senang tuanya susah? Pok. Nah, itu jawaban namanya sadar, kan ya? Kan kalau ditanya mah sadar kita jawabnya. Coba lagi ngelakonin. Kok bagiannya sekarang, ya apa sih yang penting sekarang dah, bagian nanti apa gimana baik itu kan? Kalau ada dunia, kena magrur. Nah, kalau nantinya di akhirat, ya, kalau kita ya supaya akhiratnya senang, bagian di dunia susah ge. Itu mah jawaban sadar. Nah, ternyata di surah Al-An'am ini Allah menyatakan, ya, Allah mudahkan. Kemudian Allah buat dia putus asa. Nah, makanya nih sering orang dulunya dia susah, kemudian dia senang. Setelah susah dan senang, ya, dia menganggap bahwa ini adalah hasil jerih payah dia, seperti Qarun. Ya, hasil jerih payah dia, hasil. Ya. Orang Muslim juga sama. Wah, ini berkat zikir saya, berkat ini saya, berkat. Mana min fadli rabbinya? Kalau kita dikasih taat juga Allah yang ngasih. Gitu. Nah, begitu susah, udah senang tuh, susah lagi. Ini karena
ada orang yang dengki, ada orang yang itu manusia. Enggak mengoreksi diri sendiri. Itu manusia. Itu karena magrur. Hidup ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, orang punya ilmu, orang tidak punya ilmu. Orang berharta, orang tidak berharta, orang susah, orang ketika senang, semuanya ibadah. Allah wabas. Enggak ada orang yang membuat kita celaka, membuat kita tinggi. Enggak. Maghrur. Ya. Bahkan yang ada apa? Yang ada justru syair begini, idza aradallahu fadilatan ata'allahu lahu lisana hasudi. Ya. Bahkan yang ada begitu, ketika Allah ingin menyebarkan nama baik orang, itu disebarkan oleh lidah yang hasud. Coba. Ketika Allah mudahkan, Allah mau menghancurkan. Nah ini karena awamnya kepada Allah, karena taklid, terkena guru. Nah ini falam yu'minu billahi man amana bihadzal gurur. Maka tidak beriman kepada Allah orang man amina min bihadzal gurur. Maka tidak beriman kepada Allah orang yang aman dari gurur ini. Orang yang merasa aman dari rencana Allah, ini orang nggak beriman. Orang kalau beriman, semua dari Allah, nggak ada yang dari siapa-siapa. Ya. Iya, kalau beruntung ini berkat rezeki anak soleh. Begitu bangkrut ini gara-gara saingan saya tuh. Itu guru. Ya, guru. Apa mansanya? Apa sumbernya gurur ini? Al-jahlu billahi wa bisifatih. Bodoh kepada Allah, tidak makrifat maksudnya. Kepada Allah dan kepada sifat Allah. Bahwa apa maksudnya sifat Allah? Bahwa segala apa yang terjadi itu adalah anugerah Allah. Bahwa apa yang terjadi itu jelmaan tajalli sifat Allah. Perbuatan Allah, udah nggak ada perbuatan siapa-siapa. Maka itu sebab ya, para aulia tidak memusuhi siapapun. Kalau banyak musuh mungkin, tapi tidak memusuhi siapapun, itu wali. Faman arafallaha fala ya'man min makrih. Orang yang mengenal Allah, dia tidak merasa aman dari rencana Allah. Makanya ketika dimudahin, aduh, kenapa ini ya? Ya Allah, ya Allah. Supaya kita tidak gurur. Rubah. Akidah itu rubah. Menjadi cara berpikir yang imani, rabbani. Wala yanzuruna ila Firaun, mereka tidak melihat kepada Firaun, wa Haman dan Haman, wa Namrud dan Namrud. Madza halla bihim ma atahumullahu minal mal. Apa yang menimpa mereka? Ya. Padahal Allah memberikan harta kepada mereka. Wa qad hadzarallahu ta'ala min makari. Allah sudah memperingatkan mereka dengan makarnya. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun.
itu memang tidak ada yang aman akan rencana Allah kecuali orang yang rugi. Ya, hati-hati mudah itu. Makanya apa nasihat orang sufi? Aghliq babat ta'ab, babar roha, waftah babat ta'ab. Buka pintu capek, pintu letih, tutup pintu rehat. Coba orang pulang kerja jam 5 misalnya, ngaji jam 8, capek. Padahal masih muda. Itu maghrur. Umpama orang suka alasan, nah, wa qala ta'ala famahilil kafirina amhilhum murwaida. Kemudian Allah tangguh orang kafir itu, ya, dengan tangguhan yang perlahan-lahan. Mereka itu kalau kelamaan enak, gelisah, takut sama rencana Allah. Karena dunia ini nggak sempat lama, habis enak terus nggak enak, habis nggak enak terus enak. Udah begitu aja. Jangan pengen yang ini lama, yang itu bentar. Udah. Allah tidak menimbulkan masalah. Kenapa orang punya masalah sama suami istri, masalah sama sesama saudara, ya, masalah ya sesama tetangga, masalah ya, sesama ustadz, masalah sama tukang bakso, masalah ghurur. Dikira ada sesuatu selain Allah yang dapat mengangkat dan menjatuhkan seseorang. Tidak ada. Faman awwalahu Allahu ni'matan, apa? Itu apa itu? Faman awwalahu, ya, lamnya awwalahu, ya, karena mau kasih domir maka la-nya itu diganti alif. Faman awwalahu, rubah. Faman awwalahullahu, begitu. Nikmatan falyahdhar an takuna nikmah. Faman awwalahu, faman awwalahullahu nikmatan, rubah ya, falyahdhar an takuna nikmah. Maka barang siapa yang mula-mulanya diberi Allah nikmat, hati-hati ujungnya nikmat. Itu. Makanya kata Sayyidina Ali ketika dia dapat kesenangan, jam berapa Pak? 59. Maka ketika dapat kesenangan, gembira sekali. 9-nya enggak gembira. Itu hati-hati untuk nyambut. Ya, kesedihan. Ketika dapat kesedihan, dia sedih satu kali. 9-nya dia gembira karena akan datang. Terus begitu adabnya. Maka kata Imam Ibn Atha apa? Al-man'u huwa ainul ata. Enggak dikasih, itulah dikasih banyak. Kalau dikasih, hati-hati nanti enggak dikasih. Artinya Allah ngasih, kita rasain iman kita berkurang enggak, malesnya berkurang enggak. Dulu lagi susah ibadahnya rajin, pas sudah senang ibadahnya enggak rajin. Nah ini kan ada yang kurang, itu namanya enggak dikasih. Itu gurur. Dulu lagi susah, akhlaknya bagus, begitu udah senang, akhlaknya nggak bagus, gurur.
Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.